Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin di channel YouTube yang senantiasa menyajikan materi-materi pembelajaran yang menarik, terutama di bidang ilmu komputer. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai proposal penelitian yang merupakan bagian dari mata kuliah metodologi riset atau metodologi penelitian. Apa itu proposal penelitian? Ya, proposal penelitian ini merupakan satu dokumen biasanya ya, berupa dokumen yang fungsinya atau tujuan penyusunannya adalah untuk mengawali sebuah kegiatan penelitian. Jadi pada intinya pada saat kita mau meneliti ya, melakukan penelitian, pada umumnya kita awali dengan sebuah proposal penelitian ya. Gunanya buat apa? Ya salah satunya kalau itu merupakan bagian dari penelitian skripsi, tesis ya atau disertasi, itu adalah sebagai bahan evaluasi bagi pembimbing penelitian untuk menentukan apakah suatu penelitian dapat dijalankan atau tidak gitu kan ya. Atau bagi sponsor penelitian, pemberi dana, itu bisa memberikan keputusan atau sebagai bahan evaluasi apakah suatu penelitian bisa atau layak didanai atau tidak. Ya, proposal penelitian juga bisa menjadi pedoman kerja antara pemilik proyek penelitian, dalam hal ini sponsor, dengan para peneliti. Artinya apa yang disampaikan di proposal penelitian nanti akan ditagih atau akan dikonfirmasikan pada saat menyusun laporan penelitian ya. Di proposal ingin menjalankan atau melakukan penelitian A, setelah disetujui tentunya penelitian A itu harus terlaporkan dengan baik ya, jangan sampai nanti di laporan malah menjadi penelitian B gitu kan ya, itu kan jadi berbeda atau menjadi temuan yang tidak sesuai dengan proposal awalnya. Kemudian juga sebagai dokumen perencanaan, karena tadi ya di dalam proposal penelitian pasti akan ada perencanaan terutama terkait dengan apa yang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan dari sisi waktu maupun dari sisi biaya gitu ya. Oke, sebagai alat evaluasi pelaksanaan penelitian ya tadi ya, proposal itu bisa menjadi dasar pada saat nanti laporan dicocokkan ya dengan proposal dan laporannya sesuai atau tidak, itu kan sebagai bahan evaluasi. Nah, secara umum bagaimana format penelitian ya, format proposal penelitian. Format proposal penelitian itu tentunya akan kadang berbeda ya antara satu pemberi dana dengan penyelenggara penelitian satu dengan yang lain. Misalnya kita mau melakukan penelitian dan kita ajukan ke pendanaan secara internal di satu institusi, misalnya di kampus ya, tentunya kita harus mengikuti aturan atau format yang ditetapkan oleh institusi tersebut ya. Kalau kita mau mengajukan ke hibah penelitian ke Dikti misalnya, maka kita harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Dikti tersebut gitu ya. Namun pada umumnya bagian-bagian dari proposal penelitian antara lain yang selalu ada, yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada studi literatur atau tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, ada jadwal penelitian, dan terakhir biasanya diminta namanya rencana anggaran biaya atau RAB, yang ini biasanya ada di proposal yang memang ingin meminta atau mengajukan suatu pendanaan gitu ya, atau penelitian yang memang didanai. Kita bahas satu persatu dari bagian-bagian tersebut gitu ya. Nah, umumnya seperti ini ya. Jadi ada 3 bagian. Bagian pertama adalah halaman judul tadi ya, pengesahan, daftar isi, ringkasan, dan mungkin bagian-bagian yang lain ya, sesuai dengan panduan gitu ya. Tapi pada umumnya itu gitu ya. Kemudian bagian yang kedua ini adalah bagian isi. Di situ isinya pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian atau biaya, dan jadwal penelitian. Ya, kemudian di bagian akhir ya tentu lampiran-lampiran ya, seperti biodata peneliti, pembagian tugas ya, rencana anggaran rinciannya, kemudian daftar pustaka itu juga ada di bagian lampiran. Ya, pertama judul. Ya, nah ini judul atau tipsnya untuk membuat judul penelitian itu
mungkin sekurang-kurangnya itu memuat 2 atau 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan penelitian, ya, atau bisa diganti juga dengan kontribusi penelitian, ya. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian. Ya, metodenya apa itu sebaiknya nongol di dalam judul, muncul di judul penelitian. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup penelitian. Ya, ruang lingkup ini akan menjadi gambaran gitu ya, bahwa oh ya, penelitian ini ruang lingkupnya apa gitu ya. Terkadang juga ada yang menyebutkan kontribusi penelitian yang ingin dicapai itu apa. Contohnya misalnya di sini, penerapan metode Night Bias Classifier untuk penjurusan siswa pada Madrasah Aliyah Al-Falah Jakarta. Nah, ini di sini informasinya jelas sekali di dalam judul gitu kan ya. Yang pertama metodenya ada, yaitu metode Night Bias Classifier. Penjurusan siswa ini adalah tujuan penelitiannya. Oke, tujuannya adalah untuk menyajikan suatu rekomendasi jurusan siswa. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkupnya adalah di Madrasah Aliyah Al-Falah. Nah, mengenai ruang lingkup ini nanti mungkin kita akan bahas lebih rinci lagi gitu ya. Tapi ada beberapa pendapat yang bilang ruang lingkup jangan terlalu sempit gitu ya, karena nanti terkesan bahwa penelitian itu terlalu sempit ya, terlalu terbatas gitu ya. Ini harus diperluas gitu ya. Ya, ada betulnya juga, tapi jangan sampai pada saat kita meneliti di satu ruang lingkup yang A misalnya, tapi kita bilang atau kita buat seolah-olah ruang lingkupnya adalah B. Itu juga menjadi klasifikasi dari suatu kegiatan penelitian ya. Oke, itu judul. Kemudian yang kedua adalah abstrak atau ringkasan. Nah, abstrak ini selalu ada dan ini merupakan bagian yang berperan penting dalam suatu laporan atau proposal penelitian, karena evaluator gitu ya, atau reviewer itu akan membaca abstrak terlebih dahulu. Ya, karena di dalamnya adalah mengandung beberapa informasi penting, setidaknya 3. Yang pertama adalah permasalahan. Ya, masalah apa yang ingin diselesaikan dalam penelitian itu gitu ya. Jadi ungkapkan itu dengan jelas, jangan terlalu bertele-tele, jadi langsung ke permasalahannya apa. Kemudian yang kedua adalah metode yang diusulkan apa, metodenya apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah hasil yang diharapkan kalau itu suatu proposal, dan juga hasil penelitian yang telah dicapai kalau itu memang berupa laporan. Ya, itu terkait dengan abstrak gitu ya. Nah, saya pernah membahas ya di video saya khusus mengenai abstrak penelitian ini dengan ada beberapa contoh real ya bagaimana abstrak itu disajikan, dan saya coba kupas tuntas gitu ya di video ini. Silahkan bisa disimak ya video mengenai abstrak penelitian. Contohnya gitu ya, di sini ada permasalahan yang diungkapkan di suatu abstrak proposal ya. Ini misalnya garis tangan merupakan, nah ini pengantar saja gitu kan ya. Intinya permasalahannya adalah di sini ya. Banyak yang tidak percaya dengan peramalan berdasarkan garis tangan ya. Maka ini perlu diteliti ya, perlu dikaji secara ilmiah apakah itu memang bisa atau layak dipercaya atau tidak gitu kan ya. Kemudian metodenya apa? Metodenya itu menerapkan pengolahan citra digital untuk merekam pola garis tangan ya. Kemudian nanti hasilnya diharapkan adalah menemukan model ekstraksi ciri dan seterusnya gitu ya. Jadi jelas ketiga hal tadi itu ada di dalam abstrak ini. Oke, baik ya. Lanjut ya, bagian berikutnya adalah pendahuluan. Ya, dari proposal penelitian itu di bagian pendahuluan itu ada berisi antara lain latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta luaran penelitian. Bagi teman-teman yang lagi tesis atau skripsi gitu kan, itu juga sama ya, di bagian pendahuluan juga pada umumnya berisi hal-hal begini gitu kan ya, dan ini bisa diacu saya pikir gitu kan ya. Bagian latar belakang ya. Bagian latar belakang ini berisi alasan mengapa penelitian itu penting. Kita fokus pada menjawab mengapa penelitian itu penting atau perlu dilakukan. Ya, dapat juga menjelaskan permasalahan yang terjadi di tempat riset atau lingkup penelitian. Ya, bisa, pokoknya lingkup penelitiannya apa itu dijelaskan, masalah-masalahnya apa. Berikutnya perlu didukung suatu studi literatur atas metode atau teknik yang ingin kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Jadi di latar belakang seringkali kita bisa menyajikan beberapa literatur utama yang menjadi rujukan kita mengapa kita memilih satu metode yang kita mau usulkan, ya. Dan yang terakhir kita bisa ungkapkan juga, tapi ini terkadang opsional gitu ya, manfaat yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan, ya. Ini penting pada saat kita mau mengajukan proposal, ya tentunya orang atau pemberi dana tentu akan melihat ini manfaatnya apa dan seterusnya. Intinya setelah membaca latar belakang, seharusnya pembaca, evaluator, reviewer itu memiliki persepsi atau alasan yang kuat bahwa suatu kegiatan penelitian itu penting. Oh ya, ini penting nih, ini harus dilakukan, ini perlu dilakukan dan seterusnya. Ya, itu inti atau kunci dari latar belakang. Selanjutnya rumusan masalah, ya. Setelah latar belakang itu diungkapkan, orang sepakat bahwa oh ya ini penting dilakukan. Berikutnya kita rumuskan masalah dengan singkat, jelas dan mudah dipahami dan juga mudah dipertahankan. Atau dengan kata lain rumusan masalah itu harus spesifik dan terukur. Artinya bisa diukur ya nanti apakah rumusan masalah itu tercapai atau tidak, gitu kan ya. Rumusan masalah ini dapat mengungkapkan satu pernyataan yang mengungkapkan kekurangan maupun kelemahan, ya bisa terdiri dari kalimat-kalimat negatif, ya. Rumusan masalah juga bisa berupa pertanyaan, ya, atau pernyataan, gitu ya, tergantung dari gaya penulisnya kita seperti apa. Intinya sih tadi ya, menjelaskan secara ringkas dan juga nanti terukur, ya. Contoh misalnya di sini, ini ada pengantar, saat ini belum ditemukan metode ekstraksi ciri yang terbaik dalam klasifikasi garis tangan, sehingga pada penelitian ini dirumuskan permasalahan yaitu metode ekstraksi ciri seperti apa yang paling akurat untuk keperluan klasifikasi pola garis tangan. Nah dari sini gambaran penelitian itu sudah sangat clear, sangat jelas di mana oh ya yang ingin dicari adalah metode ekstraksi ciri yang paling akurat. Jadi ukurannya adalah akurat, ya. Akurat untuk apa? Untuk keperluan klasifikasi. Nah, jadi dalam menjawab rumusan masalah ini sudah tergambarkan gitu kan, bagaimana cara atau ukuran-ukurannya apa dan seterusnya. Ini contoh bentuk pertanyaan atau rumusan masalah yang dalam bentuk pernyataan. Ya. Kalau mau dalam bentuk pertanyaan bagaimana? Ya misalnya ditambahkan bagaimana atau metode bagaimana mencari atau menemukan metode ekstraksi ciri yang paling akurat, nah, misalnya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya batasan masalah. Ya, batasan masalah juga seringkali diminta untuk dijelaskan secara khusus, secara spesifik di dalam subbab pendahuluan ya. Batasan masalah ini membatasi ruang lingkup masalah ya, bukan ruang lingkup peneliti. Jadi ruang lingkup masalah yang dibatasi. Ya, sehingga penelitian menjadi lebih fokus ya. Software atau pemrograman itu bukanlah batasan masalah. Jadi intinya sih batasan masalah itu bukan batasan dari peneliti si peneliti. Contoh misalnya peneliti saya bisanya adalah menguasai bahasa pemrograman PHP. Ya, sementara ya dari masalah atau identifikasi masalah sebenarnya diperlukan ya satu sistem yang memang berbasis bahasa pemrogramannya adalah Java misalnya. Nah, kemudian peneliti, wah karena saya bisanya PHP, saya membatasi, hanya PHP saja deh gitu kan ya. Jadi pengembangannya pakai PHP, itu salah ya. Itu tidak tepat gitu kan ya. Karena yang menjadi acuan adalah peneliti, bukan masalah atau ruang lingkup masalah itu sendiri. Jadi batasan itu harusnya berangkat dari ruang lingkup masalah. Contoh batasan yang benar antara lain misalnya aplikasi DSS ini dikembangkan hanya dapat diakses melalui platform web gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena tentu ada alasannya di sana gitu ya. Kebutuhannya memang web dan seterusnya. Penelitian ini menggunakan data masukan yang diperoleh dari seluruh sekolah di DKI Jakarta. Ini juga sama ya. Ini batasan permasalahannya hanya di DKI Jakarta. Contoh yang kurang tepat, misalnya aplikasi DSS dikembangkan dengan PHP MySQL. Nah ini batasan peneliti ya, batasan software ya, batasan yang dimiliki oleh peneliti. Ya yang tentu belum tentu ini merupakan requirement dari tempat riset atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data masukan dalam format Excel ini juga sama ya. Mungkin terkesan adalah batasan dari peneliti itu sendiri ya. Peneliti hanya bisa menyajikan data masukan dalam format Excel sehingga hanya menggunakan data masukan Excel. Padahal kan bisa ya, format-format yang lain seharusnya gitu ya. Oke, itu batasan masalah.
Kemudian tujuan dan manfaat ini ya seringkali ada yang dijadikan satu subbab, ada juga yang berbeda gitu kan ya. Tujuan penelitian adalah apa yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Sementara manfaat adalah apa yang akan diperoleh atau dirasakan ya jika kegiatan penelitian telah dilakukan. Jadi berbeda ya. Tujuan itu apa yang ingin dicapai, sementara manfaat ini apa yang dirasakan atau diperoleh jika penelitian telah selesai dilakukan. Ya, manfaat bisa juga dibagi jadi manfaat bagi individu peneliti, manfaat bagi institusi, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi tempat riset dan sebagainya gitu ya. Jadi macam-macam bisa ditingkatkan dibagi-bagi seperti itu. Kemudian contoh tujuan penelitian, misalnya tujuan penelitian ini adalah menghasilkan suatu model ekstraksi ciri pola garis tangan yang tepat bla bla gitu ya. Ini kan tujuannya adalah menghasilkan apa. Sedangkan contoh manfaatnya adalah bagi peneliti, misalnya penelitian ini bermanfaat sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan bla bla gitu ya. Bagi institusi apa, bagi peneliti yang lain atau masyarakat apa dan seterusnya gitu. Itu manfaat. Oke, itu tujuan dan manfaat. Nah, selanjutnya adalah luaran penelitian. Terkadang ya ini kaitannya dengan proposal ya. Kaitannya dengan proposal ini di bagian pendahuluan diminta atau disebutkan secara eksplisit mengenai luaran penelitian yang ingin dicapai gitu kan ya. Luaran penelitian itu bisa berupa dokumen atau laporan penelitian, prototipe, sistem, program gitu kan ya, atau model, formula, teori, atau berupa publikasi hasil penelitian pada lingkup tertentu gitu kan ya. Silakan bisa disimak apa saja publikasi hasil penelitian, bentuknya bisa macam-macam ya, ada haki, ada proceeding, ada jurnal ya, dan ada buku dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kita terkadang diminta untuk menyebutkan secara eksplisit luaran yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan penelitian. Oke, bab berikutnya biasanya akan lebih mendalam lagi mengenai studi literatur atau tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka ini sebenarnya adalah memuat uraian sistematis dan bersifat diskusi ya tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya dan terkait dengan ilmu pengetahuan yang mutakhir ya, berupa pustaka yang terkait dengan permasalahan. Jadi ini kadang salah persepsinya adalah tinjauan pustaka itu landasan teori, pengertian bukan ya. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau kita bicara landasan teori, memang dimintanya landasan teori, memang pengertian apa ini, apa itu, apa yang dimaksud dengan ekstraksi ciri, apa yang dimaksud dengan pengolahan citra dan sebagainya gitu ya. Itu kalau itu berupa landasan teori. Ya, tapi kalau bicara mengenai studi literatur, tinjauan pustaka, itu sebenarnya ya yang disajikan adalah penelitian terkini terkait dengan topik penelitian. Misalnya topik penelitiannya mengenai DSS, sebuah sistem untuk penjurusan siswa atau penjurusan mahasiswa gitu ya. Tentunya itu dicari ya penelitian yang terkait dengan itu, kemudian dibahas, diulas, orang pakai metodenya apa, orang pakai cirinya apa, orang pakai atribut apa, orang pakai teknik yang bagaimana, hasilnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi uraian tersebut, sehingga banyak requirement atau permintaan bahwa di studi literatur seringkali adalah penelitian yang diminta adalah yang terkini. Terkini itu apa ya? Ada yang bilang 5 tahun terakhir, ada yang 10 tahun terakhir. Umumnya kalau di bidang IT atau komputer itu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena bidang komputer ini adalah bidang yang cukup cepat ya perkembangannya, sehingga yang diminta seringkali adalah 5 tahun terakhir ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah tentunya gitu ya. Oke, kemudian bab selanjutnya adalah metodologi penelitian ya, metode penelitian. Ya, ini sepertinya sudah kita bahas juga gitu kan ya, yang di video-video sebelumnya gitu ya. Intinya di sini menjelaskan secara rinci mengenai ya langkah-langkah penelitian atau metode penelitian ya. Setiap langkah itu mungkin metodenya apa. Contoh misalnya di dalam langkah penelitian itu pertama, ada studi literatur, pakai metode apa ya, misalnya systematic literature review. Kemudian yang kedua misalnya ada proses wawancara atau proses mengidentifikasi permasalahan, pakai apa, wawancara atau pakai kuesioner ya.
kemudian nanti akan ada metode analisisnya atau menggunakan eksperimen, ya bagaimana caranya dan seterusnya, itu metode gitu ya. Kemudian bisa juga di sini berisi penjelasan mengenai dataset atau data training dan data uji jika memang ada, ya datanya menggunakan data dari mana, ya bagaimana pengambilannya, preprocessingnya bagaimana, itu bisa dijelaskan secara rinci di bagian metodologi penelitian. Jangan lupa juga jelaskan mengenai rencana pengujian, bagaimana skenario pengujiannya. Ya, untuk menguji keberhasilan suatu penelitian atau menguji hipotesis gitu ya, itu bagaimana caranya, itu dijelaskan di bagian metodologi penelitian. Yang selanjutnya adalah jadwal dan anggaran. Ini biasanya diperlukan, kayak lagi kalau misalnya ini sebuah proposal yang memang diajukan ke pihak tertentu, ya seringkali jadwal ini penting untuk disajikan gitu ya. Ini adalah ya jangka waktunya berapa lama ya rencana penelitian ini, di 5 bulan, ya 4 bulan, ya dan seterusnya, sesuai dengan mungkin kaidah ya, yang ditetapkan oleh pemberi dana penelitian, calon pemberi dana penelitian. Ya, pembagian waktu umumnya dilakukan per minggu atau per bulan ya. Ada yang seperti ini per minggu ya. Ini rumusan masalah itu dari bulan apa, minggu ke berapa. Nanti perancangan modelnya dari bulan apa hingga bulan apa dan seterusnya gitu kan ya. Nah, dibuat timeline ya, contohnya seperti ini sehingga nanti kita bisa lebih mudah kita dalam mengontrol apakah satu kegiatan penelitian itu dilaksanakan on schedule atau tidak gitu kan ya. Kemudian anggaran juga sama ya, anggaran itu kalau kita mau ingin mendapatkan dana gitu, dana penelitian dari pihak tertentu, biasanya sudah ada ketentuan mengenai anggaran tadi gitu ya. Besaran dan komposisi anggaran sangat bergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh sponsor tentunya ya. Kalau dari hibah pemerintah rata-rata gitu kan ya, gaji dan upah itu 30% ya. Kemudian peralatan penunjang ada sekian persen, habis pakai sekian persen gitu kan ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan ya, tentunya dalam menyusun anggaran itu yang diacu adalah ya ketentuan-ketentuan yang memang ditetapkan oleh pemberi dana penelitian. Saya kira itu gitu kan ya. Terakhir kesimpulan intinya gitu kan ya di materi ini adalah kita harus mampu menyusun proposal penelitian yang merupakan salah satu dokumen penting yang mengawali kegiatan penelitian ya, yang tentunya proposal itu harus mengikuti kaidah-kaidah panduan yang mungkin tersedia atau disediakan oleh pemberi dana penelitian gitu kan ya. Dan berapa panjangnya atau lebarnya suatu proposal penelitian ya tidak ada ketentuan, tapi semakin singkat sebenarnya semakin baik ya, sehingga nanti padat gitu kan ya, orang yang baca itu juga langsung ngerti apa maksudnya, itu akan jauh lebih baik ya dibanding panjang lebar tapi tidak fokus gitu ya mengenai apa yang akan dilaksanakan atau apa yang akan diteliti gitu ya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.